Bang Supratman cuma menyampaikan innal huda hudallah, hidayat itu hanya dari Allah, bukan dari Supratman. Saya cuma menampakkan sekarang ini ajaran Islam, ini petunjuk Allah, bahwa Islam ini mengatur kehidupan di dunia dan Islam mengatur kehidupan di akhirat. Maka urusan dunia akan beres kalau urusan di dunia ini dijiwai oleh pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia tidak akan beres selama menjauhi petunjuk Allah. Persilakan buktikan. Dengan sekarang ada macam-macam aliran yang namanya liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Ini ajaran kalau tidak hati-hati yang akan merusak Islam. Mengapa Eropa itu beraliran liberal? Mengapa di Eropa itu lahir ajaran kebebasan adalah asasi manusia? Seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox, dia menyatakan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia untuk menjauhkan manusia, untuk membebaskan manusia daripada asuhan agama. Ini tujuan mereka. Kita tidak tahu, karena dibungkus kebebasan adalah hak asasi manusia. Oh, ini bagus diterima, tapi tidak tahu tujuannya. Liberalisme dan HAM, kebebasan adalah asasi manusia. Menurut Humphrey Cox, tokoh daripada liberalisme, dia menyatakan bahwa kebebasan adalah asasi manusia, gunanya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, karena mereka trauma dengan agama mereka. Saya baca sejarah peradaban Barat tahun 392 Masehi, ketika kerajaan Romawi Barat mengumumkan bahwa agama Kristen merupakan state religion, agama negara, disitulah gereja tumbuh sehingga pengaruhnya di masyarakat luar biasa. Karena mengapa? Menjadi agama negara, diakui oleh kerajaan Romawi Barat bahwa agama Kristen adalah state religion. Ide pernyataan itu dikeluarkan oleh kerajaan Romawi Barat pada tahun 392, sehingga tumbuh subur Kristen ini di Eropa. Pada tahun 476 kerajaan Romawi hancur, sehingga waktu itu yang menjadi pedoman umat gereja, umat Eropa adalah gereja. Satu-satunya lembaga yang akan membimbing umat adalah gereja. Akhirnya gereja tumbuh pada tahun sekitar 500 Masehi di bawah seorang kardinal bernama Gregorius. Didirikanlah kepausan di Roma. Di antara kardinal kumpul, dipilih siapa yang pantas menjadi wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan ditentukan oleh kardinal ini, kemudian dilantik oleh kardinal ini, diangkat menjadi Paus Paulus, yang mereka maksum, tidak ada dosa, dan semua apa yang dikeluarkan Paulus wajib ditaati. Nah, ketika itu gereja mempunyai pengaruh hegemoni yang merata ke seluruh rakyat. Gereja tidak hanya mengatur agama, gereja mengatur ekonomi, gereja mengatur politik, gereja mengatur ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja pada waktu itu, saya cerita gereja pada abad pertengahan yang oleh mereka sendiri disebut the dark age, abad kegelapan. Barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, hukuman mati. Termasuk yang menjadi korban di situ seorang ahli astronomi yang bernama Bruno, itu dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi yang namanya inkuisisi, lembaga penjara waktu itu, kalau menghukum orang hukuman mati 3 cara. 1, digergaji orang itu. Saya dalam buku saya ada gambarnya gergajinya pada waktu itu. Orang digergaji jadi 2, kayak gergaji kayu. Ngeri. Bangsa Eropa pada takut dengan inkuisisi ini. Kalau tidak digergaji, orang yang hukum mati itu
dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, orang yang mati diumpankan kepada harimau. Di penjara itu dipelihara 3-4 harimau. Kalau ada orang yang dihukum mati, harimau tidak dikasih makan 2-3 hari. Akhirnya orang yang dihukum mati dilemparkan dalam penjara itu. Akhirnya dirobek-robek oleh harimau itu dimakan. Bagaimana bangsa Eropa tidak trauma dengan kejadian ini? Ini secara historisnya dalam sejarah yang saya baca. Sejarah peradaban barat. Lalu yang kedua, mereka itu di antara mereka ada yang trauma, ada yang tidak trauma. Ada yang trauma terhadap kitab sucinya. Mereka elit-elit yang mempunyai pikiran sehat berkata, ini Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ini Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ini Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Ini Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Redaksinya tidak sama. Mereka timbul pertanyaan, mana yang asli? Yang asli kitab suci dari Allah kepada Nabi Isa itu mana? Sekarang yang ada tulisan manusia. Di antara mereka tidak semuanya. Di antara mereka ada yang trauma. Malah ada satu Injil yang namanya Injil Barnabas yang ditulis oleh orang yang namanya Barnabas. Ini tidak boleh dibaca oleh gereja. Setelah ini dilarang oleh gereja, saya beli, saya baca. Apa sebabnya? Oh, isinya Injil Barnabas itu mirip dengan kitab suci Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa. Bahwa yang disalib dalam Injil Barnabas bukan Nabi Isa, itu namanya Yudas Iskariot yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa, baik muka dan suaranya. Itulah yang disalib. Nabi Isa tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mirip dengan Al-Quran. Mereka trauma. Mereka trauma lagi dengan sosoknya Nabi Isa. Di antara mereka ada yang bertanya, Nabi Isa itu apa Tuhan, apa Bapak Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Karena Nabi Isa makan tidur kayak manusia biasa. Nah, bagi mereka yang tidak trauma merupakan doktrin, persilakan. Yang trauma jadi tanda tanya, siapa sebenarnya? Nah, yang terakhir trauma mereka itu ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan pada abad ini. Saya cerita gereja di abad pertengahan, di sekitar tahun 500 Masehi. Mereka mengeluarkan surat pengampunan. Jadi orang berdosa datang ke gereja, ngaku segala dosanya, tobat, beli surat. Nah, kalau sudah beli surat berarti dosanya diampuni. Mereka yang trauma ada, yang tidak trauma ada. Kok yang mengampuni dosa kok kawan saya yang kerja di gereja? Kok bukan Tuhan Bapak, kok bukan Tuhan Anak? Timbullah. Ini dalam buku yang saya baca. Mendetail saya baca. Nah, bukan gereja sekarang. Gereja sekarang sudah jauh berbeda. Ini yang saya ceritakan gereja yang oleh mereka disebut the Dark Age dalam abad ke-8. Nah, sehingga waktu itu ada yang berani berontak yang dipimpin oleh orang namanya Martin Luther melawan gereja Vatikan, tidak setuju dengan gereja Vatikan. Akhirnya dia diancam akan dihukum mati. Martin Luther lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya lahirlah agama baru yang namanya agama Protestan, melawan gereja Katolik. Itu kayak kucing dengan anjing itu, saling bantai membantai dua agama itu. Nah, di antaranya lagi yang tidak berani berontak, lahirlah di Eropa itu liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Dan ini tidak dimengerti oleh kita. Kita menerima karena melihat dengan kata-kata kebebasan asasi manusia, oh itu bagus. Tujuannya mereka tidak tahu. Ini namanya Humphrey Cox dalam bukunya menyatakan
bahwa liberalisme kebebasan tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Yang bebas dari asuhan agama itu binatang. Oleh sebab itu saya katakan kepada bangsa Indonesia, mari kita bangsa Indonesia, kita terima liberalisme dan HAM itu dengan syarat. Liberalisme dan HAM sebagai warga negara kita batasi dengan Pancasila, kita batasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai umat Islam saya batasi liberalisme itu dengan agama, dengan akhlak, dengan moral. Kalau liberalisme kebebasan dan asasi manusia tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak dibatasi dengan agama, ini berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengkebun bangsa Indonesia. Bagaimana? Dengar, ada kupingnya. Jangan saya teriak-teriak. Saya teriak-teriak ini untuk memberikan pemahaman. Nah, lahirlah liberalisme supaya manusia bebas dari asuhan agama. Subhanallah, subhanallah. Kalau itu tujuan Anda, berarti Anda itu mau membinatangkan bangsa Indonesia. Kita tidak rela. Kita berbangsa bernegara punya Pancasila. Kita berbangsa dan menggunakan Undang-Undang 45. Kita sebagai bangsa ini punya agama. Maka liberalisme itu tidak bebas, harus dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, dibatasi dengan agama, dengan akhlak, dengan moral, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia daripada pembinatangan. Hah? Ya kayak di barat, Bu. Di barat itu berzina bukan pidana, boleh saja. Mengadakan hubungan laki-laki dengan perempuan bebas. Di sekolah juga bebas, asal mau sama mau. Itu HAM. Yang tidak boleh itu memperkosa. Kalau mau sama mau. Istri tetangga selingkuh dengan suami tetangga. Karena suaminya tidak terima datang ke pengadilan. Istrinya mau, saya senang dengan dia, dia senang dengan saya mau dengan dia, dia mau dengan saya. HAM. Ini supaya mengerti saudara ini. Maka saya terima liberalisme dan HAM itu saya terima, tapi dengan syarat dibatasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 selaku warga negara Republik Indonesia. Dibatasi dengan moral dan akhlak selaku saya sebagai umat Islam. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Undang-Undang 45, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia seperti di Eropa. Bagaimana? Paham ini yang saya katakan ini? Supaya saya tidak sia-sia keluar dari rumah untuk menyampaikan hal ini. Nah, setelah itu lahirlah lagi paham yang namanya sekularisme. Paham sekularisme itu satu paham yang datang dari Eropa, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Paham sekularisme menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama itu cuma di dalam masjid, sholat, dzikir, sholawatan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Di luar masjid tidak ada Islam. Ekonomi diatur oleh manusia sendiri. RT RW bermasyarakat diatur oleh manusia sendiri. Ekonomi diatur oleh manusia sendiri. Politik diatur oleh manusia sendiri. Bahwa agama ini hanya hubungan dengan Allah. Kehidupan manusia tidak diatur oleh agama, diatur oleh otak manusia sendiri. Inilah namanya paham sekularisme, orangnya disebut orang sekuler. Bagaimana?
Paham? Paham? Supaya kita tidak tertipu. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk sakarti dewe. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk semau-maunya sendiri. Allah ciptakan syukuran makmun untuk menjalankan perintah Allah. Allah ciptakan syukuran makmun untuk menjauhi larangan Allah. Bukan syukuran makmun diciptakan untuk semau gue atau semau-maunya. Paham? Paham? Jadi syukuran makmun diciptakan untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Islam mengatur kehidupan manusia. Orang yang berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia, itu datang dari orang-orang yang tidak ngaji, datang dari orang-orang yang tidak belajar Islam. Kalau mereka belajar Islam, tentu mereka paham bahwa Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Mengapa? Bagaimana mengatur rumah tangga itu diatur oleh Islam. Mulai daripada meminang seorang anak laki-laki, meminang seorang gadis, bagaimana cara meminangnya diatur oleh Islam. Setelah pinangan diterima, kapan mengadakan akad nikah? Akad nikah diatur dengan syarat rukunnya yang begitu indah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Hah? Kawin sendiri namanya pelacur. Islam tidak kenal itu. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Siapa yang mengawinkan? Kedua orang tuanya. Subhanallah. Diadakan akad nikah yang begitu indah. Serah terima kewajiban. Kalau seorang perempuan, kewajiban orang tuanya mulai lahir sampai kawin. Kemudian setelah kawin, tanggung jawab pindah kepada mantu. Masya Allah. Disaksikan oleh tetangga dengan lambang adanya mahar, tanggung jawab jasmaniyahnya di samping tanggung jawab rohaniyahnya. Ini Islam mengatur rumah tangga. Siapa bilang Islam tidak mengatur kehidupan manusia? Itu hanya datang dari orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam. Yang mengerti ajaran Islam tentu tahu bahwa Islam mengatur kehidupan manusia mulai dari perkawinan. Siapa yang bilang Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan? Itu hanya orang yang bodoh Islam. Justru Islam menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, asal lewat pintu. Pintunya pintu apa? Pintu babun nikah. Nikah dengan sah secara syarat Islam. Setelah itu persilakan laki-laki dengan perempuan bergaul bebas-bebasnya. Syukuran makmun tidak mungkin ada kalau ayah saya dengan ibu saya tidak bergaul bebas. Betul? Betul? Ini semua di depan saya ini adalah hasil pergaulan bebas semua ini. Hah? Kiai hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibunya tidak bergaul bebas, tidak ada kiai. Habaib yang ada semuanya itu akibat pergaulan bebas. Allah tidak melarang bergaul bebas, justru Allah perintah supaya bergaul bebas untuk menjaga keturunan, tapi lewat pintunya, pintu syariat yang diridhoi oleh Allah, bukan kawin sendiri kayak ayam. Bu, tidur, bu, tahu ayam nggak? Tahu ayam enggak? Ayam tuh kurang ajar, Bu. Kalau kita pelajari, ayam bertelur 6 biji telurnya, ngerem. Saya tuh netes ada ayam jago, ada ayam betina. Ya Pak ya?
Begitu ayam jagonya gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa yang tegas? Menetes. Jadi ayam betina gede-gede dikawin oleh bapak kandungnya sendiri. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Itu namanya yang kawin sendiri. Saya jelaskan sejelas-jelasnya supaya kita tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang datang dari barat ini. Islam mengatur kehidupan manusia setelah akad nikah sah. Subhanallah, tidak ada yang lebih indah dari peradaban Islam. Bagaimana tidak? Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik, pergauli istrimu dengan sopan, jangan dengan kata-kata yang kasar, apalagi memukul istri. Dalam Islam tidak boleh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Kemudian wanita, Rasulullah gambarkan rumah itu perhiasan, mobil itu perhiasan, gelang itu perhiasan, kalung itu perhiasan. Tapi Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebagus-bagus perhiasan adalah wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang berbakti pada suami. Inilah perhiasan yang paling indah di dunia ini. Apakah ada peradaban lebih bagus dari ini? Kemudian diatur anak berbakti pada orang tua. Kata-kata birrul walidaini yang ada di dalam agama Islam. Seorang anak berbakti pada orang tua. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham shaghirona. Tolong carikan peradaban yang lebih bagus daripada hadis ini. Tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda, dan tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak hormat sama orang tua. Subhanallah, subhanallah. Kemudian diatur rumah tangganya oleh Islam. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan anak dan keluarga dari api neraka. Kalau ibu sayang anak, bapak sayang anak, bukan ngasih duit sama anak, bukan ngasih mobil sama anak, tapi orang tua yang sayang anak, orang tua yang sayang sama anaknya, selamatkan anaknya dari api neraka. Itu orang tua yang sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Supaya selamat dari neraka, didik di pesantren. Di pesantren SMP, SMA ada, sanawiyah aliyah ada. Anfusakum wa ahlikum naru, itu cinta. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam di dalam rumah tangga. Ini saya tampakkan, saya perlihatkan, ini Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, supaya Islam diperlihatkan di antara semua agama yang ada, sehingga masyarakat bisa memilih agama mana yang masuk di akalnya, agama mana yang pantas dipeluk. Syukran makmum, perlihatkan ini Islam. Setelah berumah tangga, Islam paling indah peradabannya. Mulai kamar mandi diatur oleh Islam. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuntaskan najis, baik yang cair maupun yang kental, sampai tuntas semua keluar najis itu. Setelah itu sucikan yang najis itu. Islam punya peradaban yang indah. Bagaimana membersihkan barang najis? Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti alkohol dan daging babi. Kalau najis berwarna, masih ada warnanya, masih ada baunya, ada rasanya, belum suci. Subhanallah, Islam punya peradaban di dalam membersihkan barang najis. Ini saya kemukakan supaya saudara lebih fanatik kepada Islam.
supaya lebih fanatik kepada Islam. Ini saya tanamkan. Bukan itu saja, keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Punya peradaban, sampai WC diatur oleh Islam. Siapa bilang Islam tidak mengatur kehidupan di dunia, kecuali orang-orang yang bodoh terhadap Islam. Bukan marah saya ini, karena sekarang ada yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan dunia, agama hanya di masjid. Sakit hati saya. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia supaya ekonominya bagus. Setelah kamar mandi masuk dapur, ya Allah, alangkah tingginya peradaban Islam di dapur. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil itu apa? Sogok menyogok itu batil, ngerampok duit rakyat batil, menipu dalam perdagangan batil, rentenir itu batil. Maka kalau ibu mencuci beras, bu, pernahkah ibu mencuci beras? Pernah, salah, sering. Tiap hari nyuci kok pernah. Kalau ibu saya tanya, bu pernah ke Palembang? Pernah pakai 2 kali, betul. Kalau saya tanya, ibu pernah nyuci beras? Sering. Pernahkah ibu bertanya kepada beras yang dicuci, hai beras, dari mana datangmu? Pernah bertanya ibu? Tanyakan berasnya ibu, jangan langsung dimakan. Kalau dari hasil sogok menyogok, jangan dicuci, buang. Kalau dari hasil rentenir, buang. Tanya sama suaminya, dari mana duit ini yang dikena beras? Dari sogok menyogok, jangan dimakan. Apalagi ngerampok duit rakyat, korupsi. Apalagi nipu dalam perdagangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Indah peradaban Islam di dapur ini. Pernahkah kiai-kiai menguraikan tentang peradaban Islam di dapur? Liyudhirahu ala dini kullih. Perlihatkan agama Islam ini kepada orang lain supaya tahu ini Islam. Tidak makan riba, tidak makan hasil ngurangin timbangan, tidak makan penipuan, tidak makan riswah, sogok menyogok, tidak makan korupsi, makan yang bersih dan suci. Maka saya katakan, selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih mau makan barang haram, jangan mimpi korupsi di Indonesia akan habis. Betul? Betul? Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, korupsi akan tumbuh subur di Indonesia, walaupun dibikin 100 KPK di Indonesia ini. Kapan korupsi akan berakhir? Tanya sama saya. Korupsi akan berakhir kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis. Insya Allah korupsi habis. Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, korupsi akan tumbuh subur di Indonesia, tidak bakalan hilang. Baru hilang kalau bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram. Nah sekarang kira-kira masih mau nggak makan barang haram? Hah? Kalau masih mau, korupsi akan jalan terus. Kalau peradaban dapur dilaksanakan, baru korupsi hilang. Ayo saya tantang. Lalu bagaimana korupsi akan hilang? Kalau mereka masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, bagaimana korupsi akan hilang? Baru korupsi itu hilang kalau seluruh bangsa Indonesia sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis. Insya Allah korupsi habis di Indonesia ini. Ini peradaban dapur. Subhanallah, yang dimakan barang halal, yang dimakan barang suci, inilah Islam. Kalau yang dimakan barang halal, yang dimakan barang suci,
sogok menyogok habis, korupsi habis, penipuan di pasar-pasar habis, semuanya akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana? Mantap? Mantap? Hah? Mantap? Ya, kiai itu memantapkan orang. Kalau ada kiai pidato membingungkan umat, itu namanya kiai pembingungan. Kiai semacam itu tinggal. Cari kiai yang memantapkan akidah Islam, cari kiai yang memantapkan syariat Islam. Loh, saya ini menyampaikan, cuman menawarkan. Ini bangsa Indonesia syariat Islam. Bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah, innal huda hudallah. Bangsa Indonesia tidak mau makai, ditolak oleh bangsa Indonesia, syukran makmun tidak kecewa. Sebab apa? Kewajiban saya, wa ma alaina illal balagul mubin. Saya cuma menyampaikan ini syariat Islam. Mau dipakai oleh bangsa Indonesia, alhamdulillah. Tidak mau dipakai pun terserah. Saya tidak menyesal. Kenapa? Kewajiban saya cuma menyampaikan. Petunjuk itu petunjuk Allah, bukan petunjuk syukran makmun. Hidayat itu dari Allah, bukan dari syukran makmun. Saya cuma menyampaikan ini syariat Islam. Dari dapur ke tempat makan, saya fanatik dengan Islam. Mengapa? Karena saya mengerti Islam. Tapi walaupun saya fanatik dengan Islam, saya tetap menghormati orang lain yang tidak beragama Islam. Saya hormati saudara kita yang beragama Kristen, kita hormati saudara kita yang beragama Hindu, agama Buddha. Kenapa? Kewajiban kita mengadakan toleransi antar umat beragama, artinya kita hidup rukun antar umat beragama, hidup damai antar umat beragama, kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Gimana? Hah? Lihat kalau bojong gede murtad kan saya nanti yang digebukin malaikat mungkar wa nakir. Mengapa tidak diluruskan? Toleransi itu hidup rukun, hidup damai dengan umat yang beragama lain, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Yang benar hanya agama, yang benar hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Nggak usah takut-takut. Tapi kita jangan musuhi mereka. Kita hidup rukun dengan mereka, saling hormat menghormati, satu bangsa, satu negara. Paham? Hidup rukun damai dengan mereka. Jangan berantem. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan ratusan tahun. Kita hidup rukun dan damai. Tidak pernah ada di Indonesia perang Islam dengan Hindu, nggak pernah. Tidak pernah ada di Indonesia perang antara Kristen dengan Islam, nggak ada. Kita sudah hidup damai bertahun-tahun kok. Nah, ini kewajiban kita. Tempat makan, Islam punya peradaban, Masya Allah. Indahnya Islam itu. Mau makan, saya ajarkan tertibnya. Kalau saudara mau makan, saudara bilang, alhamdulillah masih mau makan. Pernah begini? Pernah begini saudara? Alhamdulillah masih mau makan. Begitu makanan ada, alhamdulillah yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau apa? Pengungsi, bencana alam, masih banyak lagi. Kebanjiran, mau makan, yang dimakan tidak ada. Sebaliknya,
yang dimakan banyak, lengkap, tapi tidak mau makan. Persilakan ibu-ibu malam ini keliling rumah sakit di Bogor, keliling rumah sakit di Depok, keliling rumah sakit, ada ribuan manusia, Bu, yang tidak mau makan. Yang dimakan ada ribuan manusia yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Alangkah indahnya ibu ketika ada di depan meja, alhamdulillah. Kalau bangsa Indonesia masih mau makan haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Maka saya katakan selama bangsa Indonesia masih mau makan haram, insya Allah korupsi akan lebih subur di Indonesia ini. Baru kalau bangsa Indonesia sudah tidak mau makan haram, sogok menyogok tidak mau karena haram, korupsi tidak mau karena haram, penipuan perdagangan tidak mau karena haram, baru Indonesia beres. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Selama mereka masih mau makan haram, masih mau makan barang najis, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana memberantas sogok menyogok? Ini saya jelaskan, ini peradaban Islam. Peradaban Islam di dalam bertetangga, ber-RT, ber-RW. Islam punya peradaban. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Tetangga dengan tetangga jangan saling mencari kesalahan. Mencari kesalahan orang itu tidak dibenarkan oleh Islam. Orang jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau dicari-cari kesalahannya mesti ketemu, karena semua orang mesti ada salahnya. Dari sinilah maka dilarang wala tajassasu wala tabaghadu. Kita bertetangga jangan saling mencari kesalahan. Kita bertetangga jangan saling marah-marahan. Mari kita tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga mari kerjasama bergotong royong untuk membangun RT-nya, untuk membangun RW-nya, untuk membangun desanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inilah peradaban Islam dalam bermasyarakat. Tolong carikan peradaban lain yang lebih indah daripada Islam. Saya ingin tahu. Ini habis-habisan saya pidato ini. Untung Habib Hanif sudah datang ini. Ya cuman biar istirahat dulu lah. Nah ini saudara-saudara, ini peradaban Islam. Indah. Dalam ekonomi peradaban Islam indah. Kalau kitab Fathul Qorib dilaksanakan, kitab Fathul Mu'in dalam babul baik dilaksanakan, pemerintah tidak perlu membuat komite perlindungan konsumen. Konsumen pasti terlindung dengan hukum dagang, hukum bisnis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari adakan musyawarah dengan Syukuran Makmun tentang ekonomi Islam. Menjamin sekarang ada online, betul? Pesan barang pakai. Bagaimana hukumnya? Boleh, tapi dengan syarat jangan membayar sebelum barang diterima. Kalau saudara mentransfer duit, barang belum diterima, bisa tidak dikirim barang, dan bisa dikirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
Persilakan online, Islam tidak melarang. Maka Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan ekonomi sekarang dengan online. Nanti pada hari kiamat, hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan duit rakyat yang kau nikmati dengan kemewahanmu, itu duit rakyat. Engkau digaji oleh rakyat. Pikirannya bagaimana untuk kepentingan rakyat, supaya rakyatnya sejahtera, keadilan di diri yang tegak. Jangan karena benci pada satu kaum, biar tidak salah masuk penjara. Karena cinta pada satu kaum, biar salah dilindungi. Ini pemerintah yang tidak adil. Betul apa tidak? Loh, saya menyampaikan ini. Masih banyak ayat-ayat politik itu. Tolong kepada orang yang bicara bahwa Islam tidak mengatur politik, datang ke Kepolisian Syukuran Makmun. Mari adakan hiwar. Apa hiwar itu? Ngerti bahasa Arab, kau bahasa Indonesia nya lagi sok-sok Arab aja ya, karena lupa tadi. Hiwar itu diskusi ya, musyawarah. Kadang-kadang hiwar. Islam mengatur politik apa tidak? Datang ke rumahnya Syukuran Makmun, saya kasih ayat-ayat politik, saya kasih hadis-hadis politik, termasuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Itu ayat politik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, itu ayat politik. Siapa bilang bukan ayat politik? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah kepercayaan itu, amanah itu, jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan pemerintah mengangkat pejabat-pejabat itu. Carilah pejabat yang ahlinya. Rasulullah bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantatiris sa'ah." Apabila kepercayaan hilang di antara umat ini, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa itu'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab,
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Kalau jabatan urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Apa bukan politik ini? Masih banyak lagi, tapi sudah ada Habib Hanif. Saudara masih menunggu, ya. Nah, ya karena besok pagi subuh saya masih ada tugas, mungkin nanti setelah biasanya saya nunggu pidato dia. Biasanya di Cirebon saya tunggu, di mana-mana saya tunggu. Itu malam ini mungkin saya nggak nunggu, ya. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika pemimpin itu mati sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin semua itu haram masuk surga. Apa bukan politik ini, saudara? Kok nggak ngaji begitu dulu? Enak-enak. Yang menyebabkan orang sekuler itu ada. Pertama, orang sekuler, orang yang tidak pernah ngaji Islam, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, tidak pernah mendengarkan kiai ngaji, kebetulan jadi tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat, apa jadi bupati, apa jadi gubernur, apa jadi kodim, apa jadi Kapolres, tidak ngerti Islam, lalu bicara Islam. Ini yang merusak Islam, yang model begini ini. Maka kalau tidak ngaji, tidak ngerti, jangan bicara Islam. Itu yang saya kesel. Tidak pernah ngaji, tidak pernah ke pesantren, sekolahnya SD, SMP, tidak pernah ke pengajian. Kebetulan jadi tokoh masyarakat, lalu dianggap tokoh Islam. Atau kebetulan jadi orang kaya, orang kaya itu dermawan, nyumbang masjid, nyumbang ini, dianggap tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat betul, tapi bukan tokoh Islam. Orang yang kaya semacam itu jangan disuruh bicara Islam, dia tidak ngerti. Dia sekedar orang kaya yang beramal soleh, ke masjid-masjid, kita hargai amal solehnya, tapi jangan disuruh bicara agama. Kan orang kaya tadi yang dermawan itu tidak pernah ke pesantren, tidak pernah buka kitab, tidak pernah buka hadis, kok bicara agama? Akhirnya berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Padahal ini Islam menurunkan, Allah menurunkan Islam untuk mengatur kehidupan saudara di sehari-hari. Bagaimana di pasar, bagaimana di masyarakat, bagaimana jual beli, bagaimana berpolitik. Peringatan kepada seluruh pejabat-pejabat pemerintah. Sukran Makmun memberikan peringatan, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku kemudian mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu harus didoakan, nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Alhamdulillah Pak Lurah kita ngaji, hadir, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, dan seterusnya. Jangan sampai mempersulit urusan rakyatnya. Barang siapa yang mempersulit urusan rakyatnya, dia akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Mau minta sepikul ayat Quran dan hadis, datang ke rumah. Saya katakan bahwa Al-Quran itu bicara soal politik, Rasulullah bicara soal politik, datang ke rumah saya, bukan menantang supaya tidak merusak Islam. Mari adakan hiwar dengan saya, pesantren saya terbuka. Siapa yang bicara Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari, datang ke pesantren saya. Bukan saya menantang, mari kita adakan hiwar, ngaji, biar tahu isi Al-Quran, tahu sunnah Rasulullah. Tidak tahu isi Al-Quran, tidak tahu sunnah Rasulullah, mentang-mentang pidato tentang agama Islam, akhirnya merusak Islam. Bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.